teman-teman, tahukah lu bahwa di KUP itu ya, di KUP yang terbaru dari 2007 sampai perubahan-perubahan sampai yang terbaru ini, IWPI menemukan, lagi-lagi IWPI ini ya, ini IWPI menemukan ada 48 kali frasa yang namanya peraturan Menteri Keuangan. Oke, ini dimulai sejak 2007 sampai dengan sekarang. Nah, ini boleh tanya nih Pak IWPI ini mau cari gara-gara apa lagi nih Pak IWPI ini Pak? Apa sih Pak IWPI ini? Apa nih Pak? Ini Mas Awan. Jadi saat saya sendiri mengalami ini ketemu oknum pemeriksa pajak, itu ternyata upaya yang dilakukan oleh wajib pajak itu sangat luar biasa Mas. Melelahkan dan membutuhkan biaya dan waktu yang sangat banyak Mas Awan. Nah akhirnya kan namanya ini Mas, kami dari teman-teman IWP ini mencoba menelusuri ini akar masalahnya dari mana gitu loh Mas. Ini oknum maksudnya Pak Wisnu yang pemeriksaan itu dibatalkan oleh teman dia sendiri. Betul Mas. Oke, terus karena kan upaya kan buahnya Mas, ada keberatan, upaya administratif, ada kita gugatan, ada upaya ke Komisi Informasi, kan sudah sempat bersidang kan gitu Mas Awan. Ada upaya juga kita ke Ombudsman, kita lapor ke Ombudsman, kita ke Kompasjak. Pernah sekali saya diperiksa juga di Kompasjak Mas Awan. Terus kita laporkan Kisda sama Kemenq, Itjen. Itu tapi Itjen cuma di WA aja Mas, belum ada undangan resmi untuk pemeriksaannya. Apa hubungannya dengan Kementerian Keuangan frasa itu di KUP? Jadi gini Mas, kalau kita bicara pajak itu kan pajak tanpa undang-undang adalah perampok ya. Ya, terus taxation without represented is robbery Pak ya. Nah, jadi dan kebetulan kemarin saya ikut ini Mas, pelatihan brevet AB Mas. Okay. Nah, di situ pematerinya mengungkapkan bahwa langsung pertama adalah pasal 23A Mas, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa itu diatur oleh undang-undang. Nah, karena saya murid agak nakal Mas, saya langsung ngacung Mas, pertanyaan Mas Awan. Pak, tolong dimasukkan juga pasal 28D bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum, betul Mas Awan. Nah, undang-undang KUP ini adalah kan turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 Mas, pasal 23A, itu Mas Awan. Undang-Undang KUP ini adalah undang-undang yang ini Mas, awalnya di tahun 1983. Nomornya nomor berapa itu Pak Arif? Undang-undang KUP nomor berapa Pak? Nomor 6. Nomor 6 tahun 1983 Mas Awan. Nah, itu ada perubahan pertama itu Mas, kalau tidak salah di tahun 1994 Mas Awan. Terus yang perubahan kedua di tahun 2000. Nah, di dua perubahan ini Mas, tidak ada frase peraturan Menteri Keuangan Mas. Artinya semuanya masih diatur oleh undang-undang ini? Ya, gitu Mas Awan. Terus? Tapi yang aneh, sejak tahun 2007, ini revisi ketiga, sampai di tahun 2023 kemarin, itu kita menemukan ada 48 frase peraturan Menteri Keuangan. Nah, itu apa artinya Mas? Berarti kan detailnya dari KUP ini udah geser ke PMK Mas Awan. Ya, undang-undang ini menyerahkan hak untuk detail atas pasal ini diserahkan kepada Menteri Keuangan. Contohnya tata cara pemeriksaan pajak, tata cara pengajuan keberatan, itu kan semua langsung dilarikan ke PMK gitu Mas Awan. Ya, masalahnya apa Pak? Nah, masalahnya gini Mas Awan, ini bagi teman-teman pajak yang lain, di PMK tadi Mas, itu kan juga sangat banyak juga revisinya Mas Awan. Contohnya Undang-Undang Tata Cara Pemeriksaan, itu sudah 3 kali Pak ya. Ya, itu kan PMK 17 tahun 2013 sampai dirubah yang ini Mas, yang terbaru 18 tahun 2021. Nah, itu dan ini kan contoh itu tata cara pemeriksaan, tata cara keberatan, kan banyak yang lainnya Mas Awan. Dan itu sangat pusing Mas bagi wajib pajak untuk mempelajari sekian banyak PMK tadi itu loh Mas Awan. Jadi yang Bapak curigai apa? Jadi gini Mas, karena itu diatur di PMK, padahal kalau PMK ini kan kesepakatannya kan tidak melalui DPR Mas, tidak melalui wakil rakyat Mas. Kalau PMK kan cukup Menteri Keuangan. Sementara ini kita kalau bahas masalah pajak, ini kan bahasnya adalah masalah ini Mas, seringnya kita kan sengketanya dengan Dirjen Pajak gitu Mas Awan. Nah, sementara PMK tadi kan atasnya Menteri Keuangan, yang membuat adalah Menteri Keuangan. Itu kan atasnya Dirjen Pajak Mas Awan. Jadi dengan enaknya Mas, mereka bisa mengganti-ganti PMK ini Mas Awan. Kita kan sebagai wajib pajak, kita kan nggak pernah tahu Mas, mereka nerbitin PMK kapan lagi gitu Mas Awan. Akhirnya kita itu saat kita membuat gugatan atau membuat ini Mas ya, keberatan itu juga PMK-nya kan sangat banyak sekali Mas. Ini yang mana ini perubahannya? Sementara kalau perubahan aturan ini ya teman-teman wajib pajak, itu ternyata yang dirubah itu hanya sebagian pasal Mas, tidak semuanya Mas Awan. Jadi effort lagi bagi wajib pajak. Lah kebetulan kami dari WPI sudah ini Mas membuat SDSN. Contohnya untuk PMK tata cara pemeriksaan. Ini diubah
tahun berapa saja PMK keberatan. Itu kita harus membuat namanya SDSN, susunan dalam satu naskah, Mas, biar nggak bingung, Mas. Karena kalau Mas Awan contohnya undang-undang PMK tentang tata cara pemeriksaan tadi kan sudah 3 kali dirubah. Itu bukanya 3, Mas. 3 PMK kita, Mas. Sementara di PMK ini yang dirubah pasalnya misalkan cuma 5 atau 10 pasal saja tuh, Mas Awan. Jadi Bapak ini mencurigai ya bahwa diduga oknum-oknum di eksekutif di Kementerian Keuangan itu membuat norma-norma yang berbeda dengan yang sudah disepakati di undang-undang. Betul. Akhirnya kita saat menerapkan ini, Mas, pasal 28D, kedudukan warga negara bersama di dalam hukum, itu kita lemah sekali sebagai wajib pajak gitu, Mas. Oke. Jadi diduga mereka membuat peraturan Menteri Keuangan yang dibuat untuk menguntungkan mereka sendiri. Betul. Yang mana ini tidak sesuai dengan undang-undang di awalnya. Betul. Kita tanya ke Pak Ray, ke ahli pajak nih. Apa betul begitu, Pak? Ini jangan asal-asal curiga nih ini, Pak. Gimana nih, Pak? Ya, kenapa terbit PMK terus gitu kan? Iya. Iya nih. Gimana nih ahlinya harus bisa menjelaskan? Iya nih, Pak. Jadi kata kita sebagai pajak pusing ini, Pak Re. Sekian banyak PMK itu, waduh. Kalau lihat aja, Pak, belum baca isinya, Pak, udah pusing, Pak. Jadi ini apakah ada sebuah grand design untuk mempersulit wajib pajak dengan PMK aneh-aneh? Lagi-lagi ada juga yang katanya nih, kata Pak Rinto tadi ya, dicurigai melanggar undang-undang itu sendiri. Gimana? Apa benar begitu, Pak? Ya. Ya, jadi memang tujuannya dibuat untuk pusing, Pak Rinto. Itu joke ya, intermezzo. Joke ya, guys ya. Iya, intermezzo. Jadi gini, menurut saya Pak Awan, Pak Rinto dan Pak Dar, yang menarik dari informasi Pak Rinto tadi adalah turunan dari undang-undang di bidang perpajakan, terutama undang-undang KUP, undang-undang PPSP, itu memang sebagian besar diturunkan langsung tidak ke PP, tapi langsung ke PMK. Ya, tidak ke peraturan pemerintah tapi ke peraturan Menteri Keuangan, ya. Nah, peraturan Menteri Keuangan ini dianggap peraturan yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis. Ya, karena menurut Menteri Keuangan, hal-hal yang bersifat teknis tidak diatur di undang-undang. Dan itu masih bisa dianggap benar sepanjang PMK-nya tidak bertentangan dengan undang-undang. Emangnya ada PMK yang bertentangan Pak undang-undang? Ada. Ya kan, ya. Wah, terbukti dong. Terbukti. Ada. Bagaimana itu Pak contohnya? Saya kasih contoh misalnya, ya, dulu sebelum judicial review Undang-Undang KUP pasal 32 ayat 3A berkaitan dengan kuasa, ya, yang diajukan oleh para advokat sehingga terbit putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017, ya. Di situ kan disebutkan mengenai syarat kuasa, ya, yang diatur di lebih lanjut oleh PMK 111 2014 dan PMK 229 tahun 2014, ya. 32 ayat 3A itu diatur lebih lanjut oleh PMK, yaitu PMK tadi 111 dan 229. Di mana di dalam PMK itu disebutkan yang dapat menjadi kuasa itu adalah konsultan pajak dan karyawan wajib pajak. Nah, sehingga ya PMK ini tentu bertentangan dengan undang-undang, karena di undang-undang KUP pasal 32 ayat 3A disebutkan kuasa. Ya, tapi kemudian begitu ke PMK langsung dirumuskan hanya konsultan pajak dan karyawan. Nah, tentu ini ada penyempitan makna dan ini melanggar hak asasi manusia. Artinya hanya konsultan pajak saja yang boleh praktek, boleh cari makan, boleh bekerja. Yang lain nggak boleh. Nah, sehingga ini diduga melanggar, ya, melanggar Undang-Undang Dasar 1945, sehingga diuji antara Undang-Undang KUP dengan Undang-Undang Dasar 1945 melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Terbitlah putusan MK nomor 63 tahun 2017 yang mengatakan bahwa pasal 32 ayat 3A ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena karena PMK itu menjelaskannya lebih sempit daripada yang seharusnya. Nah, ini salah satu bentuk pelanggaran. Jadi, putusan MK ingin mengatakan menteri ini udah kebablasan. Ya, menteri itu sudah kebablasan dalam mengatur kewenangannya sehingga melampaui undang-undang. Dalam hal ini adalah undang-undang KUP. Contoh lain adalah mengenai upaya administratif, yaitu upaya permohonan keberatan dengan permohonan pembatalan.
Kita tahu permohonan keberatan diatur di pasal 25, 26 Undang-Undang KUP, permohonan pembatalan diatur di pasal 36 ayat 1 misalnya huruf B dan C. Nah, kalau kita cermati permohonan keberatan yang diatur di PMK dengan permohonan pembatalan itu sama-sama diatur di PMK yang mirip-mirip, PMK 9 dan PMK 8. Ya. Kalau kita cermati PMK 9 dan PMK 8, maka kita dapati bahwa permohonan keberatan tidak bisa diajukan secara simultan dengan permohonan pembatalan. Jadi harus dipilih salah satu. Padahal undang-undang tidak mengatur. Undang-undang berkaitan dengan keberatan pasal 25, pasal 26 Undang-Undang KUP dan pembatalan pasal 36 itu tidak membatasi upaya hukum itu atau upaya administratif itu. Lalu di PMK dibatasi, dipersempit. Artinya kan menteri ingin mengatakan pada wajib pajak, jangan merepotkan saya dong, kalau ngajukan permohonan satu saja. Kan begitu kan? Nah, tapi kan undang-undang nggak bilang begitu. Undang-undang memberikan kebebasan. Kalau wajib pajak mau ngajukan keberatan, dipersilakan. Wajib pajak ingin mengajukan permohonan pembatalan, dipersilakan. Bahkan wajib pajak bisa mengajukan permohonan pembetulan juga dipersilakan. Ada normanya masing-masing. Pasal 25, 26, pasal 36, pasal 16 dan seterusnya. Tapi kemudian sampai ke PMK jadi dipersempit lagi. Artinya menteri itu kan lebih sakti berarti daripada undang-undang yang merupakan kesepakatan rakyat dan pemerintah. Ya, penguasa dengan legislatif atau rakyat itu sendiri. Ya, penguasa itu eksekutif, ya kan? Jadi eksekutif bertemu dengan legislatif bisa dikalahkan oleh eksekutif itu sendiri, yaitu PMK tadi melalui Menteri Keuangan. Nah, ini salah satu contohnya, ya. Nah, oleh karena itu tadi yang saran Pak Rinto adalah ya kalau memang merasa dirugikan, WP-nya bisa ngajukan judicial review. Cuman pertanyaannya tadi ada berapa Pak? 48. Nah, berarti silakan ajukan 48 kali judicial review. Kalau merasa dirugikan, kan begitu ya. Nah, itu yang mungkin saya bisa sampaikan berkaitan dengan kedudukan PMK yang melampaui undang-undang. Oke, thank you luar biasa Pak Rey. Oke, terima kasih. Mantap. Saya mau tanya nih ke Pak Dar. Jadi tadi kita ngomongin mengenai 48 kali frasa PMK. Sekarang kalau Bapak ketemu PMK dan undang-undang yang berbeda, bertolak belakang, Bapak mau ikut yang mana? Oke, terima kasih. Ini memang awalnya ya kita harus tahu dulu hierarkinya dulu. Ya, jadi kita harus cantumannya ya yang paling tinggi dulu ya, baru nanti kita lihat nih PMK-nya ini nabrak-nabrak nggak? Ya kan, kalau memang nabrak-nabrak ya otomatis kan ini nggak bisa kita pakai. Contohnya lah, contoh kayak yang PMK 220 gas ya, yang memang baru berlaku di tahun 2020, nanti berlaku mulai 1 Januari 2021. Tapi ini diterbitkan dari intern DJP sendiri, KSE 37, dia bisa berlaku surut. Nah ini kan contoh yang satu juga, ini kan artinya melanggar, belum ada aturannya di undang-undangnya tapi sudah diterbitkan. Ya kan, berlaku surut mundur. Nah ini nih makanya jadi timbul sengketa itu. Nah inilah jangan sampailah kalau PMK ya kan yang sudah ada nggak boleh berlaku surut. Nah ini itu ya Pak Awan, Pak Ray dan Pak Rinto itu. Oke, siap. Thank you Pak Dar. Mungkin Pak Awan satu lagi, ini sangat penting ya. Yeah. Nah ini mungkin di sesi lain saya usulkan supaya kita diskusikan. Yang menarik begini, ada satu mazhab di pemerintahan yang menganggap bahwa ketika PMK itu mengatur hal-hal yang tidak secara teknis diatur dalam undang-undang atau diamanatkan oleh undang-undang, kemudian ada pendapat atau mazhab di lembaga eksekutif yang mengatakan bahwa PMK itu bisa dilanggar ya dengan alasan sebenarnya karena PMK itu dibuat untuk mengukur kinerja. Ya, ini yang luar biasa sekali. Iya kan ya. Padahal PMK itu terbit atas amanat undang-undang. Jadi kalau melanggar PMK sebenarnya melanggar undang-undang. Tapi ada mazhab di lembaga eksekutif yang mengatakan melanggar PMK yang merupakan amanat undang-undang tidak ada masalah. Karena PMK dibuat, diterbitkan, diundangkan untuk mengukur kinerja. Nah, sehingga dengan demikian ini menghalalkan suatu mazhab yang mengatakan melanggar undang-undang tidak ada masalah.
Ya, nah ini yang harus diluruskan dan menurut saya ini berbahaya mazhab ini. Ya, karena PMK amanat undang-undang. Kalau melanggar PMK yang melanggar undang-undang. Kalau melanggar undang-undang tidak bisa ditoleransi apapun itu. Jadi tidak bisa diberikan alasan PMK ini dilanggar, misalnya pemeriksaan lebih dari 6 bulan tanpa perpanjangan, ya. Kemudian tanpa Yang nggak pemberitahuan boleh melanggar kepada WP-nya, Pak. Kalau pemerintahnya ya, jadi yang saya mau katakan, misalnya jangka waktu tadi ya, tidak ada perpanjangan, tidak ada pemberitahuan, begitu ya. PMK sudah mengatur jelas dalam PMK 17, 184 dan 18. Tapi dilanggar. Lalu mereka mengatakan tidak masalah dilanggar. Kenapa? Karena PMK ini diundangkan untuk mengukur kinerja. Padahal PMK ini amanat Undang-Undang KUP pasal 31 ayat 2. Jadi melanggar PMK sama dengan melanggar undang-undang. Tapi mereka bilang melanggar PMK tidak masalah karena PMK diundangkan hanya untuk mengukur kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini mazhab yang luar biasa. Ya kan ya. Nah, itu saya tidak paham itu dari mana mazhab itu ada. Ya. Nah, itu harus diluruskan. Jadi kalau melanggar PMK yang amanatnya adalah undang-undang sama dengan melanggar undang-undang. Jadi tidak diperbolehkan alasan boleh melanggar PMK karena PMK diundangkan untuk mengukur kinerja. Dan satu lagi yang perlu saya tegaskan, di dalam konsideran PMK tidak pernah ada yang menyebutkan bahwa peraturan menteri ini dibuat untuk mengukur kinerja. Itu nggak pernah ada. Coba dibaca konsiderannya. Tapi mazhab ini bisa beredar loh di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Ini luar biasa. Nah, jadi saya mengundang sebenarnya Pak Dirjen untuk menjelaskan kenapa ada mazhab seperti ini. Bahkan itu muncul di persidangan. Betul Pak Rinto ya? Betul Pak, betul. Itu mazhab itu muncul loh. Ya ada analogi Pak. Nah, Peraturan dibuat kan tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar kan harus ada sanksi. betul. Nah, kenapa ini bisa begitu? Hanya mengukur kinerja kerja tadi. Yang tadi Bapak bilang di dalam aturan PMK-nya tidak ada yang menyatakan itu mengukur kinerja kerja. Ini suatu dilema ini. Iya kan? Betul. Hukum dibuat tapi dilanggar sendiri oleh pelaksananya. Betul, Pak. Nah, ini yang jadi repot nih, Pak. Ya itulah yang orang awam sebut dengan jeruk makan jeruk kan. Nah, itu yang mungkin disebut, Pak. Jadi mereka sendiri yang sepakat membuatnya melalui peraturan Menteri Keuangan, tapi mereka sendiri yang melanggar. Tapi yang menarik bagi saya adalah alasan melanggarnya. Nah, ini kan lebih menurut saya lebih ironis, Pak. Ya kan ya. Nah, jadi alasan melanggar itu tidak dapat dibenarkan. Ya, apalagi alasannya dibuat-buat itu hanya untuk mengukur kinerja. Jadi bolehlah dilanggar. Bolehlah pemeriksaan 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun tanpa perpanjangan, bolehlah itu. Kan begitu ya. Bolehlah ngoreksi, membuat SPHP sesuka hati. Kan itu mengukur kinerja, kan di PMK. Tapi tidak ada di PMK menyatakan demikian. Nah, justru itu, Pak, ya kan ya. Karena mereka menganggap itu diatur memang betul, tapi sanksinya secara jelas nggak bunyi. Nah, sanksinya secara jelas tidak bunyi karena tidak ada di PMK itu, Pak. Karena memang PMK tidak mengatur sanksi. Karena kan PMK itu diundangkan untuk mengatur tata cara, bukan mengatur sanksi. Nah, sanksinya ada di mana? Sanksinya salah satunya ada di Undang-Undang KUP. Kalau di Undang-Undang KUP nggak ada di mana? Kita lihat Pak sanksi yang lain. Ada nggak sanksi yang ada Pak di Undang-Undang AP? Sanksinya jelas di situ. Keputusan menjadi tidak sah. Ya kan? Dan dibatalkan dengan putusan pengadilan. Nah, ini yang mereka nggak suka. Nah, jadi melihat sanksi itu jangan kacamata kuda. Tadi saya katakan kalau kita kuliah di Fakultas Hukum, kalau cuma kacamata kuda, ya maka semua orang jadi dokter hukum dong. Dengan mudahnya gitu kan ya. Dia harus melihat lagi yang sini, versi-versi yang lainnya. Begitu. Jadi sanksi itu ada, Pak. Tapi tidak melulu di Undang-Undang KUP, tapi ada di undang-undang lain. Begitu. Thank you Pak Rey, thank you Pak Dar. Luar biasa ya. Ngomong-ngomong pelanggaran PMK, pelanggaran itu tata cara pemeriksaan, lagi-lagi Wisnu. Lagi-lagi Wisnu. Aduh Pak Wisnu. Oke, thank you teman-teman, sampai jumpa lagi.